Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Semangat sekali ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik Pak, baik. Baik. Tadi sebelum pembelajaran Bapak ada belajar tentang apa? Untuk pelajaran sebelumnya? Teori permintaan menurut Oh, menurut Isil. Dengan Ibu siapa? Himala. Mana tadi dengan Ibu Bimala? Seru. Seru. Iya. Berarti tahu semua ya tentang permintaan uang menurut Ibu Isil. Baik. Sekarang belajar dengan Bapak yaitu sama dengan materi pembelajaran kita yaitu tentang materi ekonomi. Ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Hitung-hitung uang, Pak. Hitung-hitung uang, Pak. Ya, jadi kita akan belajar terkait dengan permintaan uang. Sebabnya itu teori permintaan uang menurut Milton Friedman. Sebelum itu Bapak ingin mengecek kehadiran siswa. Siapa yang tidak berangkat? Mas. Mana? Berdua. Keluar negeri, Pak. Luar negeri. Liburan. Nah. Baik, selanjutnya sebelum memulai materi, Bapak mempunyai aturan yaitu selain alat tulis, laptop, smartphone bisa diletakkan di bawah supaya untuk menunjang pembelajaran kita menjadi lebih efektif ya anak-anak. Apakah sudah siap memulai pembelajaran? Sudah. Baik, kita lanjutkan. Nah, topik pembahasan kita yang pertama itu ada pengertian permintaan uang sendiri, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, terus asumsi teori permintaan uang menurut Milton Friedman, kemudian ada rumus perhitungan permintaan uang menurut Milton Friedman. Jadi pada submateri yang keempat nanti Bapak akan ajarkan cara perhitungan permintaan uang menurut Milton Friedman. Masih semangat ya anak-anak? Masih. Oke, baik, lanjutkan. Bisa dilanjutkan? Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik atau siswa dapat menghitung permintaan uang menggunakan teori Milton Friedman. Baik, sebelum memulai atau memasuki materi, Bapak ingin menanyakan terkait kedua gambar ini. Ada yang tahu anak-anak? Gambar apa ini? Uang, Pak. Uang. Belanja. Baik, ini uang ya. Cantik. Yang ini? Belanja. Sedang berbelanja. Ibunya sedang berbelanja. Bapak ingin menanyakan, dari kedua gambar ini apakah termasuk kegiatan atau aktivitas ekonomi? Aktivitas. Kegiatan ya? Kegiatan apa aktivitas? Baik, dari kedua gambar ini, apakah dari kedua ini belanja di supermarket ya ini? Terus yang ini menabung uang di bank. Dari kedua gambar ini apakah termasuk termasuk permintaan uang sendiri? Ya. Jika ya, motifnya atau tujuannya itu untuk apa anak-anak? Lebih lanjut ya anak-anak. Pengertian permintaan uang sendiri secara umum itu adalah keinginan masyarakat untuk memiliki uang dalam bentuk tunai atau simpanan bank. Pemerintah sebagai jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagi jumlah di transaksi yang Bapak amalkan tadi dibilang gaji uangnya di anak kemudian faktor apa dalam gimana Bro? Dapat lagi? Yang pertama itu ada tingkat pendapatan. Jadi dalam tingkat pendapatan ini, misalnya tingkat pendapatan yang tinggi, maka permintaan uang yang diminta juga tinggi. Nah, contohnya seperti jika Yosef memiliki gaji 20 juta,
maka permintaan uang yang diminta Yosef itu harus tinggi. Apakah dapat dipahami anak? Ya, baik. Yang kedua itu ada tingkat suku bunga. Misalnya seperti Yosef mempunyai uang 10 juta gitu ya, ingin diinvestasikan atau ingin ditabung ke bank, maka semakin tinggi Yosef menabung di bank, maka semakin tinggi juga suku bunga yang didapatkan. Yang kemudian yang selanjutnya ada tingkat harga atau inflasi. Jadi ketika harga-harga naik atau harga semua barang naik, maka permintaan uang yang diminta juga sangat tinggi karena untuk menstabilkan perekonomian. Yang ketiga itu, keempat itu ada ekspektasi terhadap ekonomi. Jadi permintaan uang sendiri, faktor sendiri terhadap ekonomi seperti misalnya yang awal tadi sudah Bapak tanyakan, ada yang menjawab untuk berjaga-jaga ya. Ketika kita sedang mengalami perekonomian yang buruk, misalnya kita dihadapkan dengan keadaan sedang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit, kita harus mempunyai uang untuk biaya berobat. Jadi hal ini juga mempengaruhi permintaan uang. Jika tidak ada uang maka kita tidak bisa membayar jasa yang diberikan oleh rumah sakit. Yang selanjutnya itu ada frekuensi dan kemudahan transaksi. Sekarang ini Bapak ingin tanyakan, sekarang ini merupakan zaman apa anak-anak teknologi? 4.0 Pak. 4.0 apa generasi? Baik. Anak-anak jika ingin membeli sesuatu, misalnya ingin makan, bayarnya itu seringnya melalui cash atau uang tunai atau menggunakan QR atau scan. Pay letter. Pay letter. Kiris ya? Ya, Pak. Nah, jadi hal ini juga mempengaruhi permintaan uang karena dalam bertransaksi ketika kita melakukan kiris hanya contohnya men-scan lalu menuliskan nominalnya, dikirim sudah bayar. Nah, hal ini juga mengurangi uang tunai atau uang berbentuk fisik yang beredar, sehingga kemudahan transaksi dalam teknologi ini juga mempengaruhi permintaan uang dalam peredaran uang tunai tersebut. Yang selanjutnya itu ada tingkat kekayaan ya anak-anak. Jadi misalnya tingkat kekayaan seseorang itu bermiliar-miliar atau bertriliun lah. Mereka akan menginvestasikan atau menabung di bank supaya dapat mendapatkan suku bunga, karena jika seseorang menginvestasikan uangnya di bank, maka bunga yang akan didapatkan oleh mereka juga tinggi. Apakah saat ini apakah ada yang ditanyakan anak-anak untuk materi ini? Lanjut ya. Iya Pak, lanjut. Baik. Yang selanjutnya kita akan belajar terkait dengan asumsi teori menurut Milton Friedman yang akan Bapak bahas terkait materi ini. Jadi Milton Friedman mengembangkan rumus permintaan uang yang menghubungkan kebutuhan akan uang dengan variabel-variabel ekonomi, terutama seperti pendapatan permanen, tingkat bunga, tingkat harga, dan faktor lainnya. Rumus ini dikenal sebagai Modern Quantity Theory of Money, dan dalam bentuk sederhananya permintaan uang dapat diekspresikan sebagai berikut. Dapat dibaca anak-anak, ini rumusnya apa? MD sama dengan F dalam kurung Y kecil, R, P, W, di mana MD adalah apa? Permintaan Nah, uang. jumlah uang yang diinginkan oleh individu untuk dipegang dalam bentuk likuiditas. Yang selanjutnya JP ini apa? Pendapatan permanen, yaitu rata-rata pendapatan jangka panjang yang stabil. Selanjutnya R kecil apa? Tingkat bunga, yaitu tingkat pengembalian aset alternatif seperti obligasi atau saham. Kemudian P besar ada apa Nana? Tingkat harga. Ya, untuk mempertahankan daya beli real. Selanjutnya W atau kekayaan, yaitu aset total yang dimiliki individu. Bisa dipahami rumus ini? Bisa. Nah, selanjutnya rumus bentuk linear dari rumus permintaan uang. Rumus ini sering digunakan untuk menghitung atau persoalan terkait dengan permintaan uang ya anak-anak. Dalam bentuk linear, rumus ini sering dinyatakan MD sama dengan K kecil dikali YP, di mana K kecil ini merupakan koefisien yang menunjukkan preferensi individu untuk menyimpan uang tergantung pada variabel seperti tingkat bunga, tingkat harga, dan faktor lainnya. Jadi
ini rumusnya hanya koefisien yang menunjukkan ini dikali Y tadi, YP pendapatan permanen. Apakah dapat dipahami anak? Dapat. Baik. Sehingga Friedman mengasumsikan bahwa individu menginginkan sejumlah uang tertentu yang proporsional terhadap pendapatan permanen mereka. Sehingga K kecil dianggap relatif konstan dalam jangka panjang. Apakah ada yang ditanyakan setelah Bapak jelaskan rumus-rumus sebelum kita lanjut ke contoh soal? Belum. Kita lanjut ya anak-anak. Baik, contoh soalnya itu Bapak tampilkan di sini, yaitu seorang individu memiliki pendapatan permanen tahunan sebesar 200 juta. Tingkat bunga di pasar saat ini adalah 5% dan koefisien perspensi uang atau K kecil dari individu ini terhadap pendapatan permanen adalah 0,3 atau 30%. Ditanyakan, berdasarkan teori permintaan uang Milton Friedman yang sudah Bapak jelaskan di awal, hitunglah jumlah uang tunai yang diinginkan oleh individu tersebut untuk dipegang sebagai likuiditas. Bapak ingin tanya, YP-nya tadi berapa ya anak-anak? Dari soal ini, YP-nya adalah 10 juta. Suku bunganya atau bunga adalah 5%. Baik. K kecilnya yaitu 30%. Baik. Untuk cara pengerjaannya, yaitu pendapatan permanen atau YP yang sudah ada di soal tadi 200 juta, tingkat bunga 5%. Namun dalam soal ini tingkat bunga tidak digunakan karena sudah tercukup dalam nilai K ini atau koefisien preferensi. Jadi K kecilnya ada 0,3. Cara penyelesaiannya atau pengerjaannya menggunakan rumus permintaan uang menurut Milton Friedman yang Bapak jelaskan tadi, yaitu MD sama dengan K kecil dikali YP. Jadi MD-nya berapa tadi? K kecilnya berapa anak-anak? 0,3 dikali 200. Ketemunya jadi 60 juta. Baik. Jadi kesimpulannya uang tunai yang diinginkan oleh individu tersebut untuk dipegang sebagai likuiditas adalah 60 juta. Kurang nolnya 3, Pak. Oh ya, sorry, maaf. Baik, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Sebelum lanjut untuk penugasan? Cukup. Baik, di sini Bapak mempunyai soal untuk anak-anak kerjakan. Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok, di mana nanti kelompok sudah Bapak bagi. Kemudian anak-anak dapat mengerjakan bersama kelompoknya dan nanti perwakilan kelompok Bapak meminta bantuannya untuk maju ke depan menuliskan di papan tulis untuk dibahas sama-sama. Untuk kelompoknya ini baik, Bapak bagikan. Satu kelompok 2. Dua ini, Pak. Satu. Dua, Pak. Ini di sini. Oh iya. Di sana kelompok berapa? Ini kelompok 1. Ya ini masih ada satu lagi bonus. Oh, jangan lupa, dia udah di sini. Baik, karena soalnya gampang, Bapak beri waktu 2 menit cukup ya anak-anak? Tidak, Pak. Kurang, Pak. Nah ini soalnya anak-anak. Bapak beri waktu 2 menit untuk pengerjaannya. Nanti yang maju berapa kelompok Pak? Satu. Satu aja. Aku kelompok 3. Sudah, tidak gabung dengan kelompok. Kita ngapain? Aduh, kemarin, Pak. Siap. Tidak benar, jangan ditiru ya anak-anak seperti Rosa. Siap. Kelompok 2, P info. Yusuf nanti mau maju, Pak. Udah, sini. Gimana nak? Apakah ada kesulitan? Belum, Pak. Contohnya Pak, tolong. Oke. Selesai Pak. Ini ya anak-anak. Ini contoh ini. Iya. Oke. Yang sudah selesai boleh angkat tangan. Belum. Ini, Pak. Sudah, Pak. Saya sudah. 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 Oke. Salah satu boleh maju siapa?
perwakilan? Oh iya, siap. Putra, Abel. Putra Abel. Putar sama Abel, Pak. Sinilah, kita saja. Abel. Anak-anak tidak ada penghapus. Ada Pak itu, Pak. Aduh, itu di meja. Yang Di biru, Pak. meja, Pak, yang Di empat. mana tidak Ini minta? Pak, depan Meja, komputer, meja. Pak. Depan komputer kayak Pak. Pak, astaga. Biru, Pak, yang biru, Pak. Itu Pak ini. Sorry. Curiga sih, Bapak. Apa saja sih ya? Ini kayaknya Bapak cari perhatian, Pak. Nanti aja kelihatan, Pak. Oh, ini contoh soal. Permanen kayak. Permanen. Jangan di Yang permanen siswanya. GM ya. Wah. Apakah yang lain sudah selesai? Ditunggu ya anak-anak. Sudah. Maju, Pak. Pintar-pintar ya kelas ini ya. Oh, Kelompok saya nggak kerja, Pak. Mereka malas. Siapa yang kerja? Tegur aja. Ini nih. Kalian aja. Tinggalin kelas aja, Pak. Iya. Kelas mereka. Sudah selesai apa belum? Sudah. Baik. Pintar. Gurunya siapa? Gurunya Pak Pi. Ya. aduh, Pak Guru. Oke, terima kasih kita. Mari kita bahas anak-anak. Jadi YP-nya berapa? 120 juta. Bener anak-anak? Benar. Nah, data kecilnya berapa? Semua isi. 0,2 atau 20% ya. Jadi tadi rumusnya apa? Ada yang tahu? Rumusnya apa? D sama dengan Ya. K dikali YP. Baik, jadi K-nya berapa? 0,2 dikali 120. ketemunya jadi 24 juta. baik. Jadi benar ya anak-anak? Apakah dari persoalan ini ada kesulitan anak-anak? Tidak ada. Kita bisa lanjutkan ya. Bisa. Berarti besok kalau ada ujian bisa mengerjakan ya. Bisa. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, di sini Bapak ingin mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi yang Bapak sampaikan tadi, seperti teori-teori menurut Milton Friedman, terus kemudian cara perhitungan. Bapak mempunyai permainan Kahoot anak-anak untuk login. Oke, Pak. Sabar, Pak, sabar. Ini game bukan, Pak? Iya, Kahoot. Oke. Hadiahnya nggak, Pak? Adi tidak spelling. Oke, Pak. Nggak ada poin, Cok. Nah, sebentar, Pak. Dulunya juga. Kalau nggak bisa ini kodenya ya anak-anak. Bentar, Pak. Ini aja lewat kode. Ditulis di Google Kahoot login biar lebih enak ya anak-anak. Oh iya Pak. Iya Pak. Siapa? Mana ini? Belum ada yang. Sabar, Pak. Bentar, sabar ya Pak. Sabar, Pak. Woi, Harjo. Anak mana ini? Siapa yang lihat? Lampung, Pak. Ke Lampung. Salah. Bentar, Pak. 28. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ya anak-anak bisa dipercepat karena waktu terbatas. Salah satunya. Sabar. Gimana sih kok kamu? Berbayar, Cok. Tinggal 5. Sabar, sabar. Ayo. Aku kan biasa aja. Bentar ya, Pak. Bentar, Pak. Gini kok.
berapa anak-anak? Siapa yang belum? Nggak bisa Pak, punya saya berbayar. Sudah, Pak, sudah. Kalau tidak bisa, Belum. play, pencet play. 28, 43. Bapak mulai ya. Ya. Itu 28, 43. Mulai aja, Pak. Oke? Oke. Baik, ini menurut teori permintaan uang menurut Milton Friedman, permintaan uang atau MD terutama ditentukan oleh faktor kecuali. Siapa yang salah? Salah dua itu. Siapa itu? Lanjut ya Nana. Jangan jengkel. Selanjutnya, dalam teori permintaan uang menurut Milton Friedman, pendapatan permanen diartikan sebagai salah. Wah, ada salah berapa ini? Yang jawab biru 3, yang hijau 1 ya Nana. Bisa dilanjut Nana? Bisa, Pak. Oke. Jangan jengkel. Selanjutnya, menurut Milton Friedman, permintaan uang seseorang dapat dihitung menggunakan rumus baik, salah satu. Selanjutnya, soal nomor 4. Dalam teori Friedman, koefisien K kecil pada rumus permintaan uang berfungsi untuk salah 4. Loh. Pak. Coba. Masih Pak. Mati anak-anak. Aduh, ngitung ya, Pak? Iya, tadi seperti hitungan tadi yang Bapak sampaikan. Masih sama aja kayak anak-anak. Lain kali belajar lebih giat. Siap. Oke, jangan jengkel masih pertama. Lanjut soal nomor 6. Ya, anak siapa yang belum? Oke, salah 2. Soal nomor terakhir. Kali 2. Jadi berapa anak jawabannya? Oke, salah 2. Kita lihat siapa yang podium. Wih, selamat kepada kita yang juara 3. Kemudian juara 2 ada Adit. Yang pertama itu ada siapa? Tebak. Jangan jengkel. Siapa ini jangan jengkel? Oke. Pak, izin ke toilet. Bapak lanjutnya ya nak. Nah ini asesmen untuk penugasan di rumah. Untuk detailnya Bapak beri waktu nanti malam ya Nana. Untuk linknya udah Bapak buka lewat WA Group. Kemudian kesimpulannya, ada yang mau memberikan kesimpulan? Gimana? Bisa menghitung teori permintaan uang menurut Milton? Milton. Baik, selanjutnya ada yang lagi? Kemudian kita ke